Halo, para mahasiswa, kita kembali bertemu dan kita akan melanjutkan untuk materi dari mata kuliah analisis kompleks. Ya, sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan Cauchy-Riemann dan syarat cukup untuk terdiferensialnya suatu fungsi. Nah, kali ini kita akan masuk ke fungsi analitik dan fungsi harmonik. Baik, di sini apa yang dimaksud dengan fungsi analitik? Itu sebenarnya suatu istilah khusus yang digunakan secara spesifik pada analisis kompleks, dan ini sebenarnya sinonim dengan diferensiabel alias terdiferensial. Jadi misalkan ya f suatu fungsi kompleks dari domain D dengan output bilangan kompleks dengan D-nya adalah subset dari bilangan kompleks. Fungsi f dikatakan analitik pada domain D jika f aksen Z ada untuk setiap set anggota dari domain D. Ya, atau dengan kata lain, f aksen Z ada untuk setiap set anggota D, f diferensiabel di seluruh anggota domain D. Ya, ini saja cukup jelas bahwa apabila f analitik pada domain D, ini akan berakibat sesuai dengan yang kita dapatkan persamaan Cauchy-Riemann berlaku untuk setiap set sama dengan X tambah I kali Y anggota dari domain D. Nah, kemudian apa yang menjadi implikasinya? Ya. Kalau persamaan Cauchy-Riemann berlaku untuk setiap set anggota dari domain D. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa itu fungsi harmonik. Pada semester lalu, Anda sudah mendapatkan mata kuliah persamaan diferensial parsial. Dan mungkin Anda sudah familiar atau sudah pernah mempelajari khusus mengenai ini, persamaan diferensial Laplace. Dimana kalau saya punya suatu fungsi dua variabel H, kalau saya turunkan dua kali terhadap X dan saya tambahkan dengan turunkan dua kali terhadap Y dan jumlahnya adalah 0, maka fungsi H ini dikatakan sebagai fungsi harmonik. Ya. Jadi fungsi dua variabel H, X, Y dikatakan sebagai fungsi harmonik jika H memenuhi
persamaan Laplace. Ya, saya bukan ahlinya untuk yang PD parsial, dan ditanyakan ke Pak Hartono mungkin yang mengenai PD Laplace ini apa interpretasinya ya. Dan ya, saya rasa mungkin dulu Anda tidak mendapatkan istilah spesifik fungsi harmonik ya. Hanya mungkin ada PD parsial bagaimana mencari solusinya. Tapi kalau di kompleks ya kita akan membahas khusus mengenai fungsi harmonik, karena ini ternyata ada kaitan langsung dengan persamaan Cauchy-Riemann. Oke ya, untuk kaitannya, seandainya fungsi fz itu adalah u xy ditambah i dikali v xy, seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, jika f aksen dari z ada, atau jika f analitik pada domain D, yang terjadi adalah untuk setiap x ditambah i dikali y anggota dari D akan terpenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu ux xy sama dengan vy xy dan uy xy sama dengan negatif vx dari xy. Nah, dengan demikian, seandainya saya mencoba untuk menurunkan fungsi u dan v, sekali lagi apa yang didapatkan? Kalau ux sama dengan vy, ini kan berarti u diturunkan terhadap x sama dengan v diturunkan terhadap y. Bagaimana seandainya ini saya turunkan sekali lagi terhadap x? Jadi uxx sama dengan vyx. Lalu bagaimana seandainya uy yang sama dengan negatif vx saya turunkan sekali lagi terhadap y, menjadi uyy sama dengan minus vxy. Ya. Jadi kalau dia analitik pada domain D, kemudian ini berakibat dia akan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, ux sama dengan vy dan uy sama dengan negatif vx. Kemudian jika turunkan sekali lagi, maka dapatkan bahwa uxx atau fungsi u turunkan dua kali terhadap x akan sama dengan vyx. Ini artinya adalah fungsi v turunkan terhadap y atau terhadap x. Dan demikian pula terdapatkan uyy sama dengan minus vxy. Nah, dua hal ini kan sebenarnya sama. Vxy dengan vyx itu adalah dua hal yang sama. Itu sudah dipelajari di kalkulus berupa banyak. Jadi, seandainya Anda menurunkan fungsi dua kali, sekali terhadap x, sekali terhadap y, tidak masalah bagaimana urutannya, akan sama hasilnya. Jadi, seandainya kita tambahkan, maka dapatkan uxx ditambah uyy, ini akan sama dengan 0.
Dengan kata lain, ini berarti U adalah fungsi harmonik. Dengan kata lain, U adalah fungsi harmonik. Nah, bagaimana dengan V? Juga sama. Saya punya bahwa Vx sama dengan minus UY dan Vy sama dengan Ux. Kalau yang atas satu urutan terhadap X, ini menjadi negatif dari UYX, yang bawah menjadi UXY. Dan ingat bahwa turunan parsial sekali terhadap X, sekali terhadap Y, tidak masalah bagaimana urutannya. Sehingga saat tambahkan Vxx tambah Vyy yang akan sama dengan 0. Yang berarti V juga fungsi harmonik. Nah, jadi ternyata ada implikasinya. Kalau untuk fungsi analitik, maka dia akan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, dan kalau terpenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka dia akan menjadi fungsi yang harmonik. Ini manfaatkan sifat turunan parsial pada kalkulus ubah banyak. Jadi saya bisa rangkum seperti ini. Kalau F analitik pada domain D, maka komponen real dan imajinernya merupakan fungsi harmonik. Pada domain D. Ya, jadi urutannya analitik, maka Cauchy-Riemann akibatnya lagi adalah dia menjadi fungsi harmonik. Dua-duanya, baik U maupun V. Nah, jadi ternyata kita mendapatkan suatu keterkaitan antara fungsi kompleks yang analitik dengan suatu persamaan diferensial parsial.